Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, good morning. How are you today? I hope you all stay healthy and happy. Insya Allah hari ini kita belajar cara meringkas teks eksplanasi. Meringkas teks eksplanasi ada dua cara. Yang pertama, menentukan peta konsep. Yang kedua, menentukan peta pikiran. Menentukan peta konsep ada dua cara. Yang pertama harus mencari kata kunci. Yang kedua mencari informasi penting dalam setiap paragrafnya. Perhatikan ya paragraf tersebut. Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu pohon rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Nah, informasi penting pada paragraf tersebut yaitu wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Kata kuncinya adalah wood fire dan tungku besar. Membuat kesimpulan isi teks media cetak. Tujuan dibuatnya kesimpulan adalah agar lebih mudah dan cepat memahami isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Perhatikan ya. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para nelayan dengan pedagang ikan. Para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada pembeli. Pihak yang membeli di pelelangan ikan adalah pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan nelayan pada konsumen. Kesimpulan pada paragraf tersebut, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya nelayan yang menjual hasil tangkapannya dengan pedagang ikan. Yang kedua, menentukan peta pikiran. Caranya adalah dengan cara mencari kalimat utama pada setiap paragraf. Menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Yang pertama, pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama. Nah, dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Nah, perhatikan ya. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, kalimat utama dalam paragraf tersebut, embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Sedangkan pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagram. Ini dia contoh diagramnya. Nah, kesimpulan dari diagram tersebut, tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu.
membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Nah, untuk dapat membuat kesimpulan, kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat mempermudah dalam membuat kesimpulan. Untuk membuat diagram, kamu dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks. Membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk dapat membuat ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kamu juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf. Selanjutnya, barulah kamu dapat membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri ya tentunya. Nah, perhatikan ya. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif. Kompor temuannya dinamakan Komnet atau kompor magnet. Kompor itu bukan saja lebih efisien, melainkan juga mudah, aman, dan nyaman untuk digunakan. Nah, ringkasan dari paragraf tersebut adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif yang dinamakan Komnet atau kompor magnet. Oke, soleh-soleha, untuk tugasnya hari ini adalah silahkan kerjakan latihan halaman 69 dan 72. Nanti difotokan ya ke wali kelasnya masing-masing. Oke, soleh-soleha, thank you for attention. I'm sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.